Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We met again in our lesson about Indonesian political system, with the topic today about the separation of powers. Three branches of government: executive, legislative, and judicial. As we know, democratic government is characterized by the separation of powers. This system divides the state into three branches: the legislative, executive, and judicial branch, and gives each the power to fulfill different tasks. Tasks are assigned to the different branches and their institution in such a way that each of them can check the exercise of power by the others. As a result, no single branch can become so powerful as to control the system completely. The separation of power is important because it provides a vital system of checks and balances. Firstly, it ensures that the different branches control each other. This is intended to make them accountable to each other. These are the checks. Secondly, it divides power between the different branches of government. This balance aims to ensure that no individual or group of people in government is all powerful. The functions of three branches government: legislative is making laws, such as House of Representatives and Senate. Executive, the function of executive that carries out laws, like a president and vice president. And the function of judicial is evaluating laws, like a Supreme Court and other courts. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan yang sangat menarik dan penting, yaitu tentang sistem politik Indonesia. Bicara tentang politik tentu sangat menarik dan selalu up to date perkembangan demi perkembangan politik yang terjadi, baik domestik maupun internasional. Kali ini kita akan talk and discuss about the separation of powers, sebuah struktur politik formal di dalam sebuah pemerintahan. Separation of power adalah pemisahan kekuasaan, dan juga menyebutnya adalah divide of power, yaitu pembagian kekuasaan. Kita bicara tentang pemisahan kekuasaan yang ada di lembaga pemerintahan, di mana umumnya terdapat tiga cabang dari pemerintahan lembaga sebagai pemisahan dari kekuasaan, yaitu yang disebut dengan lembaga eksekutif, kemudian lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Di dalam sebuah pemerintahan yang demokratis, democratic government is characterized by the separation of power. Dalam sebuah pemerintahan yang demokratis, yang demokrasi, biasanya sebagai ciri, sebagai tanda, salah satu tandanya adalah adanya pemisahan kekuasaan.
Jadi dalam democratic government ya dicirikan, ditandai dengan is characterized by this separation of power, adanya pemisahan kekuasaan. This system divide the state into three branches. Jadi dalam sistem ini, dalam pemisahan kekuasaan ini, dalam sistem ini dibagi negara itu ke dalam 3 cabang, ya, 3 lembaga penting, ya. Jadi the system divide the state into 3 branches, membagi negara ini ke dalam 3 cabang, 3 lembaga yang disebut dengan the legislative, the executive, and judicial branch. Jadi negara ini dibagi menjadi 3, ya, pemisahan kekuasaan, 3 cabang, 3 lembaga yang disebut dengan pertama adalah lembaga legislatif, yang kedua lembaga eksekutif, dan ketiga lembaga yudikatif. 3 branches give each the power to fulfill different tasks. Tasks are assigned to the different branches and their institution in such a way that each of them can check and the exercise of power by the others. Jadi sistem ini membagi negara atas 3 cabang tadi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan diberikan kepada 3 cabang ini masing-masing diberikan the power, ya, kekuasaan to fulfill different tasks, ya, untuk melaksanakan tugas yang berbeda. Jadi masing-masing cabang atau lembaga negara ini, yang 3 ini, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mereka diberikan masing-masing ini diberikan kekuasaan, ya, diberikan masing-masing kekuasaan untuk menjalankan tugas-tugas yang berbeda. Jadi 3 cabang atau 3 lembaga yang berbeda dalam pemerintahan ini diberikan kekuasaan, dalam negara ini diberi kekuasaan dengan tugas dan kekuasaan yang berbeda. Tasks are assigned to the different branches and their institution in such a way that each of them can check the exercise of power by the others. Jadi sengaja diberikan, ya, masing-masing kekuasaan, masing-masing lembaga, masing-masing cabang ini dari negara ini, yaitu legislatif, eksekutif, dan judicial, diberikan kekuasaan yang berbeda, ya, kepada cabang dan lembaga ini adalah agar mereka dapat melakukan cek, ya, dalam pelaksanaan penggunaan kekuasaan dari masing-masing lembaga ini. Jadi baik itu lembaga eksekutif, baik itu lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif, diberikan kekuasaan yang sama besarnya, ya, kekuasaan yang besar, agar masing-masing lembaga ini dapat saling melakukan kontrol, ya, melakukan cek terhadap pelaksanaan atau bagaimana lembaga ini menjalankan kekuasaannya. Jadi dibagi 3 kekuasaan ini dalam negara, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, diberikan kekuasaan yang besar kepada 3 lembaga ini untuk saling melakukan cek, ya, saling mengontrol bagaimana kekuasaan yang dijalankan itu baik oleh legislatif, eksekutif maupun yudikatif dijalankan. Jadi mereka saling melakukan cek, kontrol terhadap lembaga, 3 lembaga yang ada di negara demokrasi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. As a result, no single branch can become so powerful as to control the system completely. Jadi dengan adanya pemisahan kekuasaan yang diberikan kekuasaan yang sama-sama besar, ya, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, sebagai hasilnya diharapkan bahwa tidak ada satupun lembaga yang menjadi begitu sangat power
begitu sangat besar kekuasaannya to control the system completely. Jadi tidak ada satu lembaga dari 3 cabang lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif mempunyai power yang sangat besar dari dua lembaga lainnya, sehingga dia bisa melakukan apapun. Tetapi dalam hal ini adalah mereka bisa saling mengontrol, saling mengecek, ya, karena memiliki kekuasaan yang sama besarnya. The separation of powers is important because it provides a vital system of check and balances. Jadi, pembagian kekuasaan ini adalah sangat penting kepada 3 cabang negara ini, lembaga negara ini, karena mereka diharapkan sebagai melaksanakan tugas check and balance. Jadi bisa mereka melakukan saling check dan saling balance dalam menjalankan kekuasaannya. Jadi bisa saling mengontrol dan seimbang dalam menjalankan kekuasaan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Firstly, it ensures that the different branches control each other. This is intended to make them accountable to each other. These are the check. Yang pertama yaitu untuk menjamin bahwa cabang-cabang atau lembaga yang berbeda dalam negara ini untuk saling mengontrol satu sama lain. Ini tujuannya adalah untuk membuat mereka saling bisa mempertanggungjawabkan masing-masing tugas mereka, pekerjaan mereka sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, ini adalah yang disebut dengan checks. Yang kedua, secondly, it divides power between the different branches of government. This balance aims to ensure that no individual or group of people in government is all powerful. Yang kedua adalah kekuasaan ini, pemisahan kekuasaan ini, di mana kekuasaan ini dibagi menjadi 3 di antara the different branches of government, di antara cabang yang berbeda ini, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Inilah this balance aim to ensure that no individual. Jadi ini untuk membuat suatu keseimbangan, the balance antara 3 lembaga ini, yang tujuannya untuk menjamin bahwa tidak ada satu pun lembaga atau grup atau individu dalam lembaga ini, dalam pemerintahan ini, yang sangat powerful, yang mendominasi, yang menguasai, ya, sehingga mereka ketiga lembaga ini memiliki power yang seimbang, balance, ya, sebagai lembaga yang saling mengontrol. The function of 3 branches of government, legislative is making laws, like a House of Representatives and Senate. Executive is carrying out laws, like a president and vice president, and the judicial is evaluating laws, Supreme Court and other courts. Jadi fungsi dari masing-masing lembaga ini, 3 cabang negara ini, yaitu legislatif, yaitu membuat peraturan atau hukum, make laws, ya, seperti yang dilakukan oleh DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian the eksekutif, yaitu menjalankan aturan atau peraturan yang telah dibuat oleh legislatif, seperti presiden dan presiden, ya. Jadi yang pertama adalah membuat aturan, yang kedua menjalankan aturan, ya. Jadi eksekutif menjalankan aturan. Yang ketiga, judicial, yaitu evaluating laws, like a Supreme Court and other courts. Jadi yang menghakimi pelaksanaan undang-undang, menjalankan undang-undang, pembuatan undang-undang, yang mengawasi adalah lembaga yudikatif. Nah, inilah 3 lembaga yang ada di dalam sebuah negara demokratik. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan agar terciptanya check and balance, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Jadi adanya yang membuat aturan, peraturan, undang-undang, hukum, yaitu fungsi dari legislatif,
ada yang menjalankan undang-undang peraturan yang telah dibuat oleh legislatif, yaitu lembaga eksekutif seperti presiden dan vice presiden, dan ada lembaga yang penghakiman atau yang mengawasi pelaksanaan pembuatan aturan menjalankan aturan, yaitu oleh lembaga yudikatif atau kehakiman. Nah, inilah topik pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat mengerjakan tugas ya seperti bagaimana biasa yang telah dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.